Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan pada kali ini kita akan membahas tentang tema baru lagi mengenai nomofobia. Dektoksin aja. Di era digital saat ini, siapa sih yang gak punya ponsel? Benda kecil modern ini yang kita gunakan sehari-hari gak cuma jadi alat komunikasi, tetapi menjadi teman sehari-hari kita, terutama di kalangan remaja. Pastinya ya pasti paham lah ya di luar kepala. Kalau dengan ponsel tersebut kita dapat menggunakan untuk menggunakan hal-hal yang asik dan seru tentunya. Seperti main game atau alias mabar, scrolling sosial media, dan juga streaming musik, streaming video, film, dan lain-lain sebagainya. Ya nggak heran lah kalau ada orang yang mengatakan dengan ponsel itu terasa jadi bagian dari organ tubuh kita. Oh enggak, itu bercanda. Lebay. Ya sebenarnya nggak salah sih. Lantaran kondisi di atas berbanding lurus dengan data tren pengguna di Indonesia pada tahun 2024 yang dilaporkan mencapai 221,5 juta jiwa. Dan dari jumlah tersebut, generasi Z atau Gen Z menjadi kelompok usia yang paling banyak terkoneksi internet. Menurut survei APJII, Gen Z menjadi kelompok usia dengan kontribusi paling banyak pada awal 2024 ini dibanding dengan kalangan usia remaja yang lainnya atau kalangan usia yang lainnya maksud saya, dengan mencapai 34,4%. Udah gitu, dalam State of Mobile 2024 yang dirilis oleh data.ai, warga Indonesia menjadi pengguna yang paling lama menghabiskan waktu dengan perangkat mobile seperti HP dan tablet pada 2023, yaitu 6,05 jam setiap harinya. Ya, bayangin ya. Akibatnya, bisa jadi mayoritas dari kita merasa cemas bin panik ketika ponsel kesayangan kita nggak ada. Misalkan kayak hilangnya secara tak sengaja, seperti kita lupa menaruhnya di mana, atau sengaja diumpetin oleh teman gitu. Yang pasti, kepanikan tiada tara tersebut menandakan kita terjangkit nomofobia. Nah, apa itu nomofobia? Nah, nomofobia adalah singkatan dari no mobile phone phobia, alias ketakutan berlebihan saat kita nggak bisa mengakses ponsel tersebut. Nomofobia merajalela seiring makin tingginya ketergantungan kita terhadap ponsel tersebut. Dari bangun tidur sampai kita bangun lagi, dan hingga kita tidur lagi di malam hari nanti, gitu ya. Ponsel hampir selalu ada di genggaman kita. Ya, kalau kita ibaratkan udah kayak dicangkuk aja lah HP itu di tangan kita gitu ya. Saking seringnya kita ngecek ponsel, kita cemas kalau nggak tahu apa yang terjadi di media sosial saat ini, atau kita takut tertinggal notifikasi dari teman-teman kita. Apalagi kalau HP ketinggalan di rumah atau lupa naruh, yang saya bilang sebelumnya. Paniknya setengah hidup, rusuh nggak karuan, mati gaya, tantrum, kayak mau kiamat rasanya. Nah, kalau udah kayak gini, boro-boro kita bisa fokus saat belajar di kelas. Ngobrol dengan teman sekelas kita aja, kadang nggak nyambung, asal bunyi, gitu. Asal sebut saja gitu kan. Nah, pikirannya konslet, karena selalu tertuju pada ponselnya. Nah, ciri-ciri nomofobia dapat kita lihat ketika kita itu selalu ngecek ponsel dengan tanpa alasan. Seringnya kita ngecek layar ponsel meski nggak ada notifikasi, atau ada pun notifikasi, mungkin kita cuma refleks gitu ya. Tapi kalau terlalu sering, itu tanda-tanda kita tuh ketergantungan terhadap ponsel tersebut. Bahkan ketika ada acara penting atau kita sedang bersama keluarga, kamu mesti sibuk nge-scroll IG, nge-scroll TikTok gitu ya. Nah, lihat yang aneh-aneh, nge-scroll feed dan lain-lainnya lah. Nomofobia nggak hanya sekedar bikin cemas, tapi juga bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yaitu yang pertama, penurunan kualitas belajar kita.
Nah, kalau kamu selalu kepikiran soal ponsel saat sedang belajar, tentu konsentrasimu pasti terganggu. Kamu jadi susah fokus dan nggak maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh guru atau dosen kita, gitu ya. Ini bisa berakibat pada penurunan prestasi di sekolah. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial tatap muka. Nah, meskipun media sosial bikin kita merasa terhubung, sebenarnya kita kehilangan banyak interaksi tatap muka yang lebih bermakna tentunya. Ketika terlalu sibuk dengan ponsel, hari-hari kita nengok ponsel gitu ya, kita jadi kurang peduli dengan orang-orang di sekitar kita, terutama dengan keluarga dan teman-teman dekat kita, ya, atau istilahnya sahabat kita lah ya, gitu, atau dengan orang-orang lain gitu ya. Nah, yang ketiga adalah masalah kesehatan mental. Kecemasan yang disebabkan oleh nomofobia bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Rasa takut ketinggian, rasa takut ketinggalan, saya ya, salah sedikit, atau nggak terhubung bisa berkembang menjadi stres atau bahkan depresi jika dibiarkan berlarut-larut, gitu ya. Nah, yang keempat ya. Nah, ini adalah gangguan tidur. Nah, banyak remaja yang nggak bisa lepas dari ponselnya, bahkan saat menjelang tidur. Nah, main ponsel sebelum tidur bisa mengganggu pola tidur kita, yang pada akhirnya membuat tubuh kita kelelahan dan kurang istirahat, gitu ya, dan kurang bertenaga di keesokan harinya dalam beraktivitas tentunya. Digital detox demi masa depanmu. Ya. Kalau kita ngelihat dampak buruk dari sindrom nomofobia, ya kayak ngeri juga lah ya, gitu ya. Potensi remaja yang sejatinya menjadi ujung tombak kebangkitan umat dan penerus estafet kepemimpinan untuk kedepannya, bakal tergerus oleh pesona dunia maya maksudnya ya. Handphone di tangan, idealisme sekedar angan, main gadget kebablasan, alamat buram masa depan. Nah, untuk mencegah merajalelanya nomofobia, kita mesti bisa untuk menjaga diri kita. Nah, nggak mesti langsung membuang ponsel atau menjauhkan diri dari teknologi tersebut. Cukup kita itu mengurangi ketergantungan kita terhadap ponsel tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya, lakukanlah digital detox. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, apa itu digital detox? Digital detox adalah salah satu upaya kita untuk menjauhkan diri dari dunia digital dalam kurun waktu tertentu. Nah, pertanyaannya, emang bisa? Nah, gitu kan pertanyaannya kan? Di mana ada kemauan, ya di situ pasti ada jalan. Emang nggak gampang. Hari gini bilang ponsel, you and me end, gitu. Langsung kita putusin aja gitu hubungan kita dengan ponsel. Nah, nggak gitu ya maksudnya. Nah, kita pelan-pelan, gitu ya. Hanya perlu kesungguhan dengan dorongan yang kuat. Banyak kebaikan yang kita dapat di balik digital detox. Lantas, kita mesti bagaimana nantinya? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, pertama, coba tetapkan waktu khusus untuk bermain ponsel. Misalnya nih, setelah selesai belajar atau saat kita istirahat sekolah ya. Ini bisa membantu kita untuk lebih fokus saat sedang menjalani aktivitas lain. Ya. Dan yang kedua, kurangi notifikasi yang nggak ada pentingnya lah gitu, yang kurang penting lah. Nah, banyaknya notifikasi yang masuk seringkali bikin kita tergoda ya kan. Dikit-dikit ada bunyi HP, ting 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 gitu kan. Dikit-dikit nengok HP gitu kan. Nah, cobalah untuk mematikan notifikasi dari aplikasi yang menurut kita itu nggak terlalu penting gitu, kayak nggak ada manfaatnya bagi kita. Nah, seperti game atau media sosial gitu ya, boleh ada notifikasi gitu. Cuman kalau misalkan ada pengaturannya untuk mengurangi notifikasinya mungkin ya, nah itu lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau bisa untuk notifikasi seperti game atau sosial media itu dikurangin lah. Nah. Yang ketiga, lakukan aktivitas tanpa ponsel. Nah, cobalah untuk lebih sering melakukan kegiatan yang nggak melibatkan ponsel, seperti kita baca buku, berolahraga,
atau bermain bersama teman, atau kita istilahnya itu diskusi bersama teman gitu ya, saling bertukar ilmu gitu ya. Nah, di dunia nyata ini bisa membantu kamu untuk melihat bahwa ada banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan tanpa harus menggunakan ponsel, guys. Dan yang keempat, ya sesekali lah ya, sesekali ambil waktu untuk benar-benar menjauh dari ponsel. Nah, misalnya sehari dalam seminggu. Gunakan waktu ini untuk melakukan hal-hal lain yang kamu sukai. Nah, contohnya itu seperti jalan-jalan santai gitu ya. Mungkin jalan-jalannya sore hari gitu. Atau bersama teman-teman, atau menulis, atau bahkan kita itu bercengkrama dengan keluarga kita. Nah, yang kelima nih. Fokuslah pada hubungan yang nyata. Ingat bahwa hubungan dengan orang di sekitar kita seperti teman, keluarga, sahabat, ya, kerabat jauh, atau apapun itu yang berhubungan dengan kita, jauh lebih penting daripada berinteraksi di media sosial. Nah, luangkanlah lebih banyak waktu untuk ngobrol langsung, atau kita itu melakukan pendekatan atau hangout bersama mereka. Nah, kalau kita komitmen untuk mengendalikan diri dari ketergantungan ponsel tersebut, pada ponsel ya maksud saya, nah, kebaikan masa depan bisa kita dapatkan. Kita nggak khawatir lagi dengan penyakit mental nomofobia atau no mobile phone phobia ini, dan dengan dampak buruknya nanti. Justru kita punya banyak kesempatan untuk mengasah skill, menimba ilmu, dan siap menjadi pemimpin di masa depan nantinya, guys. So, nomofobia, detoxin aja. Sekian pembacaan buletin yang saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.